Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Anissa dengan nomor induk mahasiswa 1203030103 dari Prodi Hukum Tata Negara, kelas C semester 4. Video kali ini adalah tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY MH. Video ini memuat mengenai review materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Langsung saja, pertama itu membahas mengenai konsep konstitusi. Konsep konstitusi ini itu pembahasan yang fokus pada suatu hal yang meliputi subjek, objeknya, dan lain-lain. Asal mula konstitusi itu ada pada zaman Yunani Purba, dengan gagasan Plato yang menyebutkan dia mencantumkan kata nomoi yang artinya undang-undang dan politeia yaitu konstitusi. Dua kata tersebut suatu hal yang berbeda. Politeia adalah aturan atau cita-cita dari berdirinya sebuah negara yang lebih baik dan untuk kemaslahatan umum. Di zaman Yunani, konstitusi dikenal dengan sebutan res publica constituere, yaitu yang bersemboyankan substansinya hanya seorang pemimpin yang berwenang yang dapat membuat undang-undang untuk masyarakat. Salah satu pendapat dari sarjana hukum mengenai konstitusi yakni Brian Thompson. Dia menyebutkan konstitusi itu adalah argumen tertulis yang mengatur tentang berjalannya sebuah organisasi. Tujuan konstitusi sendiri ialah mengatur, mengawasi, atau mengontrol jalannya sebuah kekuasaan, serta mengarahkan penyelenggaraan kekuasaan untuk mengutamakan kepentingan umum. Untuk fungsinya sendiri, ialah menjawab semua persoalan negara dan masyarakat. Prinsip dasar sebuah konstitusi itu adalah suatu cita-cita hukum yang ideal dalam segi maksud, semangat, visi misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat dan waktu di mana aturan tersebut dibuat. Kemudian lanjut mengenai sejarah konstitusi. Konstitusionalisme adalah sebuah negara yang menerapkan konstitusi untuk membatasi kewenangan konstitusi serta mengatur dan menjamin kemerdekaan dan hak kewarganegaraan. Intinya di sini ialah menjadi lentera pemerintah dan yang diperintah. Perlu kita ketahui, kedudukan konstitusi itu sebagai pembatas kekuasaan, kemudian sebagai pengatur kekuasaan, dan yang terakhir sebagai penyamaan HAM. Kemudian lanjut pada terbentuknya konstitusi, di mana setiap negara pasti mempunyai aturan tersendiri untuk mengatur suatu pemerintahan negara tersebut. Yang aturan inilah yang disebut sebagai konstitusi dan menjadi roda jalannya sebuah negara. Ada pendapat ahli yaitu Fajar, dia mengemukakan ada beberapa asas-asas terbentuknya negara hukum. Yang pertama itu ada asas pengakuan dan perlindungan HAM, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, asas konstitusional. Untuk proses terbentuknya konstitusi, ada namanya Piagam Madinah, di mana dia adalah bentuk konstitusi kedua yang pernah ada, memuat perjanjian kaum muslimin antara kaum Ansar dan Muhajirin. Ada yang mengatakan bahwa Piagam Madinah ini mirip dengan aturan konstitusi modern, dan ada juga yang menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa Piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian atau pemisahan sebuah kekuasaan. Kemudian proses terbentuknya konstitusi itu ada yang namanya given, yaitu di mana konstitusi itu secara khusus diberikan langsung oleh raja yang menganut sistem monarki. Kemudian ada yang namanya on purpose, di mana masyarakat sengaja membuat aturan untuk menyelenggarakan sebuah negara. Yang terakhir ada namanya revolution, yaitu konstitusi dibuat oleh masyarakat karena muak dengan sistem pemerintahan yang tidak begitu adil. Kemudian lanjut pada mengenai isi dan sifat konstitusi, di mana
isi konstitusi itu bisa saja berbeda antara negara kesatuan dan negara federal. Pada negara kesatuan itu, biasanya isi konstitusinya membahas tentang struktur umum negara atau alat perlengkapan negara. Sedangkan untuk negara federal, biasanya konstitusinya mengatur tentang wewenang pemerintah federal atau negara bagian. Pada umumnya, isi konstitusi itu hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pusat, dan lain-lain. Penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Lanjut pada sifat konstitusi. Sifat konstitusi itu ada yang tertulis, tidak tertulis, dan fleksibel. Sifat konstitusi lainnya ada seperti luas, tegas, realistis, idealistis, konservatif, dan progresif. Kemudian yang pada pertemuan ke-6 memuat materi mengenai nilai konstitusi, di mana nilai konstitusi ini ialah bagaimana keberadaan atau pengakuan terhadap adanya sebuah konstitusi ini pada suatu negara. Yang berarti ada sebuah konstitusi yang dalam implementasinya tidak dikehendaki atau tidak berlaku nilainya. Ketika nilai konstitusi itu tidak berlaku, maka akan ada perubahan atau referendum. Menurut Karl Lowenstein, nilai konstitusi itu terbagi menjadi nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Pada selanjutnya, perubahan konstitusi, yaitu cara melakukan perubahan konstitusi itu dengan adanya 5 hal. Pertama, terjadinya revolusi di sebuah negara. Kedua, perubahan arti dari kalimat yang tetap. Yang ketiga, ada perubahan formal. Yang keempat, ada keputusan hakim. Dan yang kelima, ada kebiasaan konstitusi. Kebiasaan konstitusi ini identik dengan budaya dan kultur. Adapun yang faktor yang mendorong adanya perubahan konstitusi, pertama itu perkembangan peradaban, yaitu mengenai revolusi industri dan iptek. Yang kedua ada perang. Yang ketiga ada krisis ekonomi dan moneter. Yang keempat ada negara kesejahteraan. Dan yang kelima adalah pandangan masyarakat. Intinya, dalam melakukan perubahan itu banyak proses yang harus dipertimbangkan. Dan yang paling utama itu harus ada pandangan masyarakat dan amandemen formal. Bentuk perubahan ada 2. Pertama itu penggantian atau renewal. Dan yang kedua itu ada perubahan atau yang disebut dengan amandemen. Dalam amandemen ini atau dalam perubahan di sini ialah menambah, mengurangi, dan juga mengubah konstitusi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada review materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.